Tuhan Yesus berkata, rumahku akan disebut rumah doa. Rumah tempat berdoa. Nah, saudaraku, kalau gereja melaksanakan panggilan Tuhan ini, melaksanakan doa, doa syafaat, saudaraku, intim dengan Tuhan, saudara, maka akan terjadi demonstrasi kuasa Tuhan. Itulah kerajaan sorga, saudaraku, dalam kebaktian-kebaktian gereja. Jangan berpuas dengan kebaktian yang biasa-biasa saja. Karena gereja itu adalah gereja yang luar biasa. Tidak biasa-biasa, tapi luar biasa, saudaraku. Tuhan mau gerejanya, saudaraku, meruntuhkan benteng-benteng setan, mengalahkan setan, saudaraku. Itulah kehendak Tuhan bagi gerejanya. Tuhan mau gerejanya jadi terang, dan Tuhan mau gerejanya merebut jiwa-jiwa buat kerajaan sorga. Haleluya, saudaraku. Tuhan lebih dahulu menang berdoa sebelum masuk dalam peperangan. Dia lebih dahulu menang berdoa. Secara rohani dia menang, lalu dalam prakteknya di dunia ini dia menang. Itu bukan hanya berlaku bagi Tuhan Yesus, berlaku bagi kita juga. Diterangkan, diambil contoh daripada Lukas 22, 40-46, yaitu bagaimana Tuhan Yesus melaksanakan peperangan rohani yang terbesar dalam hidupnya. Itu peperangan rohani yang terbesar dalam hidupnya. Sangat sungguh-sungguh berdoa, dan dia tidak mau berhenti berdoa sebelum dia menang dalam berdoa. Saudara. Lukas 22, 40, 46 saya bacakan kepada saudara. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh kepada pencobaan. Saya ulangi, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara tentunya tidak enak dan tidak mau jatuh ke dalam pencobaan. Firman Tuhan berkata, berdoalah. Berdoalah. Seberat-beratnya berdoa. Berapa ngantuk pun saudara. Saudaraku, lebih baik berdoa daripada tidak berdoa, kemudian jatuh dalam pencobaan. Pencobaan jauh lebih berat, saudaraku. Kemudian dia menjauhkan diri dari mereka kira-kira pelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jangan tidur, Tuhan berkata. Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus menghadapi peperangan yang terbesar dalam hidupnya. Dia tahu dia akan ditangkap. Nah, semua murid-murid akan lari meninggalkan dia sendirian, saudaraku. Dia tahu bahwa dia akan diolok-olokkan. Dia tahu dia akan diludaki. Dia tahu dia akan ditampar. Saudaraku. Dia tahu dia akan diejek, saudaraku. Dia tahu, saudaraku. Dipukul. Dia tahu, saudaraku. Punggungnya akan dicambuk berbilur-bilur. Dia tahu, saudaraku. Dia tahu. Nah, dia tahu bahwasanya dia akan sangat kesakitan karena dia dalam keadaan manusia. Malam kita katakan dia menanggalkan keilahiannya. Menjadi sama seperti manusia, saudara dan saya. Dan dalam keadaan sama seperti manusia, dia melayani dengan kuasa dan tanda jaib. Dia melayani membangkitkan orang mati. Saudaraku, jadi contoh kepada kita, supaya kita bisa beriman dan percaya sungguh-sungguh apa yang dikatakan Tuhan, perbuatan-perbuatan yang aku perbuat akan kamu perbuat. Bahkan perbuatan lebih besar daripada ini akan kamu perbuat. Saya percaya inilah saatnya, saudaraku. Sudah tiba saatnya. Nah, ada breakthrough, saudaraku. Dalam sidang kita ini, dalam pelayanan saudara. Adakan perkara yang besar buat Tuhan, saudara. Nah, oleh sebab itu dia berdoa. Dia mengerang, dia menangis, saudaraku. Dia mengeluh, saudaraku. Dia berteriak, saudaraku. Sehingga, saudaraku, peluhnya jatuh seperti darah, saudaraku. Namun satu perkara lagi dia tahu bahwa saya nasibnya bukan dalam tangan Herodes, atau dalam tangan imam-imam, ahli Taurat orang Farisi, atau dalam tangan Pilatus, tidak, saudaraku.
Walaupun Pilatus berkata, tidakkah engkau tahu bahwasanya aku berkuasa membebaskan engkau? Aku berkuasa menyalibkan engkau. Tuhan Yesus berkata, tidak. Kau bisa berbuat demikian hanya karena kuasa itu diberikan Bapakku kepadamu. Dia tahu nasibnya bukan tangan Pilatus. Dia tahu nasibnya dalam tangan Bapaknya. Amin. Dan dia melaksanakan kehendak Bapaknya. Bapaknya memegang kontrol penuh, saudaraku. Nah, apa yang kejadian pada anaknya, saudaraku. Walaupun Bapaknya juga sangat menderita. Dapat merasakan, saudaraku, penderitaan anaknya. Yang saya katakan semalam, saudaraku, tidak bisa diterangkan dengan kata-kata. Karena sangat kejam, saudaraku. Sangat mengerikan, saudaraku. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus memakai senjata doa yang berkemenangan. Doa yang ofensif, saudaraku. Dia menyerang lebih dahulu di Taman Getsemani. Mengalahkan musuh, saudaraku. Sampai musuhnya sungguh-sungguh kalah, saudaraku. Baru dia masuk dalam peperangan secara badani, saudaraku. Dan dia menang, saudaraku. Ini doa yang ofensif, saudaraku. Sebenarnya, saudaraku, murid-murid juga masuk dalam peperangan. Tapi murid-murid sama sekali tidak ada persiapan apa-apa. Sama sekali tidak berdoa. Itu sebabnya 3 kali diperingatkan Tuhan Yesus, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena tidak ada persiapan, saudaraku. Doa yang ofensif dari murid-murid. Maka semua murid-murid bertemprasan, saudaraku, lari pontang-panting, saudaraku. Pada waktu peperangan, saudara badani datang, saudaraku. Walaupun Tuhan sudah mengingatkan mereka, berkali-kali Tuhan ingatkan, saudaraku. Dia berkata lagi dalam Yohanes 16:32, lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu cerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu akan meninggalkan aku seorang diri. Ya, Yesus tahu. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Tuhan Yesus memperingatkan kepada Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Begitu pentingnya berdoa. Begitu pentingnya mempersiapkan diri. Ya, setan mau menampi, setan mau menyerang, setan tidak suka saudara berkemenangan. Tuhan juga memperingatkan Petrus bahwa pada malam itu dia akan menyangkal Yesus 3 kali. Diperingatkan. Bukannya Petrus aku jadi berseru kepada Tuhan, Bapa, tolong Bapa, aku tidak mau menyangkal Tuhan Yesus, menyangkal engkau Tuhan Yesus, tolong aku. Ya. Aku mau berdoa. Boleh jadi keadaannya tidak akan jadi menyangkal Tuhan Yesus. Saudara. Sebelum Tuhan Yesus masuk dalam doa, yaitu untuk mempersiapkan dirinya untuk masuk dalam peperangan besar dalam hidupnya, lagi-lagi dia memperingatkan murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ini berlaku bagi kita juga. Kalau selama ini doa kita kurang teratur, saudaraku, saudara punya pengalaman. Kalau kurang berdoa, saudara akan jatuh dalam pencobaan. Ini berarti Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengadakan perang rohani. Ya, sebelum melayani, perang yang ofensif, saudaraku, melawan setan. Sebelum masuk dalam peperangan badani, saudaraku. Kalahkan dulu setan, saudaraku. Ini rahasia pelayanan berkemenangan. Rahasia kebaktian minggu yang berkemenangan. Rahasia KKR yang berkemenangan. Rahasia jiwa-jiwa selamat. Rebut dulu dalam dunia rohani. Rebut dalam dunia badani. Nah, saudara. Sayangnya murid-murid gagal memperhatikan peringatan Tuhan Yesus. Mereka dipenuhi dengan kesedihan dan keletihan dan khawatir, lalu mereka tertidur. Kita tidak mengetahui berapa lama Tuhan Yesus berdoa dalam roh, dalam mengadakan peperangan yang ofensif melawan setan. Tapi kita mengetahui bahwa pada waktu dia mengerang dan mengeluh dalam roh, seorang malaikat Tuhan datang meneguhkan dia. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Setelah dia selesai berdoa, dia sudah bersiap penuh untuk perang, untuk menang. Dia bangkit dari berlutut dan mengetahui dengan pasti Bapaknya sudah beserta dengan dia, dan dia pasti menang dalam perang badani yang akan dihadapinya. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, teladan bagi kita, saudaraku. Apa saja yang saudara perbuat dalam pekerjaan rohani, doakan lebih dahulu, saudaraku. Doakan lebih dahulu. Sampai dalam doa itu saudara merasa pasti sudah berkemenangan, majulah dan tuailah kemenangan. Nama Tuhan akan dipermuliakan dari saudara. Puji Tuhan.